Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutakan pengajian kita makalah yang ke-6. Kita awali dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha, wa li ijabati da'watina, wa li shifai mardona, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, ini maqalah yang ke-6. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini hadis Nabi. Jadi setelah makalah yang keempat kemarin, makalahnya Sayyidina Ali, kemudian sekarang ini hadis Nabi, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, asyratun min hadhil ummati. 10 kelompok dari umat ini, kata Nabi. 10 kelompok, 10 golongan, min hadhil ummati, dari umat ini, yaitu umat Sayyidina Muhammad, al ummatil Muhammadiyah. Jadi umatnya Nabi Muhammad. Sebenarnya al Muhammadiyah ini kalimat penjelasannya, ya. Kalau hadisnya sampai hadhil ummah mawon. Hum kuffarun billahil azim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi kelihatannya dia muslim tapi sebenarnya kafir di sisi Allah. Hum kuffarun billahi al-azim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa yadunnuna annahumul mu'minun. Wa yadunnuna, tetapi mereka mengira, annahum al mu'minun, bahwa mereka ini orang-orang yang mukmin. Ada 10 kelompok, 10 golongan, 10 kategori orang ini. Mereka sebenarnya kafir, tapi mereka mengira bahwa diri mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa saja yang kategori ini kafir tapi merasa beriman. Yang pertama yaitu al-qatilu lil muslimin, orang yang membunuh orang Islam. Jadi orang yang al-qatilu, orang yang membunuh, li muslimin, kepada orang muslim. Nah, itu hukumnya hakikatnya sudah kafir. Kenapa berarti?
menentang perintah Allah, melanggar perintah Allah, ini sekaligus menunjukkan bahwa membunuh itu dosa yang sangat besar. Jadi ini hakikatnya dia orang yang kafir. Au dhimmiyin, jadi membunuh orang Islam, au dhimmiyin, atau membunuh kafir dhimmi. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu dia kafir, tidak beriman, tetapi dia patuh, dia taat kepada pemerintahan muslim. Jadi dia tidak memusuhi. Jadi kafir dhimmi itu orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Jadi dulu dikelompokkan ini kafir dhimmi, damai, hidup berdampingan. Sementara yang memusuhi, yang memerangi umat Islam itu namanya kafir harbi. Au dhimmiyin, atau kafir dhimmi, membunuh kafir dhimmi bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran. Jadi membunuh yang tanpa sebab, memang orang itu layak atau pantas untuk dibunuh. Membunuh seorang muslim atau membunuh orang kafir dhimmi yang tanpa sebab yang dibenarkan, bi ghairi haqqin. Lah kalau yang sebab dibenarkan misalnya apa? Misalnya kisos. Nah, kisos itu dibenarkan, pembunuh hukumannya dibunuh, lah itu kisos, itu benarkan. Wasahiru, dan penyihir. Wasahiru dan penyihir. As-sahiru orang yang menyihir, ya, atau penyihir. Wat-tayyusu. Wat-tayyusu dan tayyus. Apa tayyus itu? Alladzi la yugharu ala ahlihi, orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya. Nah ini bukan orang mukmin ya sebenarnya. Bagaimana cemburu kepada keluarganya? Dijelaskan dalam kitab ini, termasuk jayus itu yang orang menjual keluarganya untuk berzina dengan lelaki lain. Apa itu di situ disebutkan ahlihi, termasuk istri, anaknya, atau saudara perempuannya. Jadi dia yang menjual keluarganya untuk berzina dengan orang lain, dan dia nyaman-nyaman saja, itu bukan orang mukmin. Dan ternyata itu ada. Jadi kasus seperti itu ada, menjual istrinya bahkan anaknya kepada orang lain, maksudnya untuk berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu hakikatnya adalah bukan karakter orang mukmin. Makanya tadi 10 orang kategori ini itu mereka sebenarnya kafir hakikatnya. Karena tidak memiliki karakter mukmin, tetapi mereka mengira dia mukmin. Yang pertama yaitu orang yang membunuh orang Islam atau kafir dhimmi tanpa sebab yang dibenarkan. Kemudian yang kedua yaitu penyihir. Penyihir itu adalah orang yang menggunakan kekuatan gaib atau setan untuk mencelakai orang lain. Biasanya membunuh orang lain. Jadi kata Qoris ini dia tukang santet dan sejenisnya itu ya. Jadi karena untuk melakukan itu biasanya dengan ritual kemusyrikan. Jadi kalau musyrikan jelas bukan orang mukmin.
Kemudian jadi yang ketiga yaitu wat tayyus. Tayyus itu alladzi la yugharu ala ahlihi. Orang yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, dalam arti dia dibiarkan saja, bahkan dipersilahkan. Di sini ai harimihi minaz zaujati wal binti wal ukhti. Istrinya, anak perempuannya, ukhtihi itu saudara perempuannya, dibiarkan saja dibawa orang lain dengan cara yang tidak benar. Warwiya diriwayatkan dalam sebuah hadis annahu qala, dalam sebuah hadis diriwayatkan niki sampean tertulis al qatilu li muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin ngapunten wal warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal ghairati ma yuhibbullahu, bahwa sesungguhnya di antara sifat cemburu itu ma yuhibbullah, ada yang dicintai oleh Allah, wa minha ma yubghidullah, tapi ada juga cemburu yang dimurkai oleh Allah. Ada cemburu itu yang dicintai Allah, ada cemburu yang dimurkai Allah. Wa inna minal khuyala ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Oh, ini. Sesungguhnya di antara dan sakit jalan. Sakit pindah. Sesungguhnya di antara sifat sombong itu ada sombong yang dicintai oleh Allah. Ternyata ada sombong yang dicintai oleh Allah. Tapi juga ada yang sombong yang dimurkai oleh Allah. Jadi ada dua. Cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah, maksudnya boleh, bahkan harus. Tapi ada cemburu yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai. Demikian juga sombong. Sombong itu kan sifat tercela. Tapi ada sombong yang dicintai oleh Allah, ternyata ada. Fa ammal ghairatu allati yuhibbuhallah, adapun cemburu yang dicintai oleh Allah, fal ghairatu fir raibati, wa ammal ghairatu allati yubghiduhallah fal ghairatu fi ghairi raibati. Cemburu yang dicintai oleh Allah itu adalah cemburu terhadap hal-hal yang roibah, yang mengkhawatirkan, yang menimbulkan keraguan-raguan. Jadi misalnya dalam hal ini kok ada, karena terkait keluarga tadi, terkait istri, anak perempuan, saudara perempuan, kemudian kok dengan orang lain, laki-laki lain yang bukan saudara, bukan mahram dan seterusnya, ini kok kelihatannya mesra sekali ya. Ini harus ada cemburu, artinya peduli, sehingga kalau perlu kemudian apalagi terkait dengan anak dan saudaranya, kemudian dia melakukan upaya yang baik. Kalau memang sudah ada yang suka sama suka, ya sudah, bagaimana supaya itu tidak menimbulkan fitnah.
Jadi dia berusaha untuk cari yang terbaik. Itu justru dicintai oleh Allah. Tapi kalau yang membabi buta lah itu ya, tanpa sebab, tidak ada keraguan, ini yang tidak boleh. Jadi itu yang tidak boleh. Kemudian adapun sombong, nah, seperti tadi itu hadis terkait dengan tadi dayus. Justru kalau dalam melihat seperti kasus tadi kemudian tidak ada kepedulian, oh ini bukan orang mukmin. Kemudian sombong itu ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci. Mestinya dalam Quran jelas Allah itu la yuhibbul mutakabbirin, tidak senang orang yang sombong. Tapi ada sombong yang dicintai oleh Allah. Wa amal khuyala allati yuhibbuha Allah fahtiyalur rajuli fil qitali wahtiyaluhu inda shadaqati. Jadi kesombongan seorang laki-laki dalam medan perang. Jadi itu kadang merupakan taktik untuk mengederkan lawan. Jadi memang harus sombong supaya lawannya itu keder. Nah, jadi itu kan karena niatnya sudah berjuang di jalan Allah. Nah, ketika jihadnya benar kan harus untuk menumbuhkan kedernya musuh itu harus menyombongkan diri. Lah kalau sopan-sopan nanti wah ini musuh ini tambah percaya diri, wah ini lemah paling ini gampang ini. Nah ini, jadi itu contoh sombong yang dicintai oleh Allah. Jadi sombong seorang laki-laki dalam fil qitali. Kemudian wahtiyaluhu indas shadaqati. Dan kalau dalam penjelasan ini sombong bukan sombong tapi sebenarnya berlomba-lomba dalam sodako itu ya. Jadi misalnya dalam kisah itu kan ada sahabat Abu Bakar, Utsman mensodakokan sekian banyak. Ditunjukkan. Jadi dalam kebaikan itu kadang ditunjukkan. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat dosa juga bangga dengan dosanya, maka orang berbuat baik itu perlu terkadang ditunjukkan, bukan riya. Jadi dalam hal ini bukan riya ya. Bukan riya. Beda kalau riya itu kan ingin mendapatkan pujian, tapi dalam hal ini kebaikan kadang harus diviralkan supaya berita yang viral itu tidak yang jelek-jelek saja. Nah ini. Kemudian sombong lagi yang dicintai itu misalnya yang bully. At-takabbur alal mutakabbir. Jadi menyombongi orang yang sombong itu ya. Itu kalau benar misalnya dalam hal yang kebenaran boleh. Itu. Jadi kadang ada orang sombong padahal ini dolim. Kemudian disombongi itu supaya ibaratnya kena batunya, lala itu boleh. Ben, iki kok sangat pindah. Pun niki ngeheng kata sih. Kita lanjutakan setunggal malih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima pada hari kiamat apa yang tidak diterima oleh Allah minas sokuri sorfan wala adlan
Kila sahabat bertanya, wa mas syukur, Nabi wahai Rasulullah, apa syukur itu? Jadi Allah tidak akan menerima perbuatan atau amalnya orang yang syukur. Apa syukur itu? Para sahabat juga tanya, apa syukur itu wahai Rasulullah? Qala alladzi yudakhilu ala ahlihi ar-rijala. Jadi syukur itu sama dengan dayus tadi, yaitu alladzi yudakhilu ala ahlihi ar-rijala, orang yang memasukkan lelaki lain kepada keluarganya, yaitu istrinya, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Jadi orang yang syukur mungkin identik dengan germo lah. Tapi ini yang diperjualbelikan keluarganya. Kalau germo kan memperjuangkan orang lain. Nah ini itu disebut oleh Nabi syukur. Syukur itu yaitu alladzi yudakhilu ala ahlihi ar-rijala, orang yang mempersilahkan orang laki-laki lain masuk ke keluarganya untuk berzina dengan istrinya, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Nah, ini tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat. La yakbalu yaumal qiyamati. Innallaha ta'ala la yakbalu yaumal qiyamati minas syukur. Allah tidak menerima amalnya orang yang syukur ini pada hari kiamat. Siapa? Yaitu orang yang membiarkan, bahkan mempersilahkan lelaki lain untuk tidur dengan istri atau anak perempuannya atau saudara perempuannya. Rawahul Bukhari, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara niku jadi pertama orang yang hakikatnya kafir walaupun mereka mengira mukmin adalah pertama adalah pembunuh yang tanpa sebab yang benar, membunuh orang muslim, atau kafir dhimmi tanpa sebab yang benar. Kemudian tukang sihir, dan yang ketiga adalah orang yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya atau menjual istri dan anak perempuannya atau saudaranya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.